berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini kebenaran firman terbaca dari kitab Ester pasal 2 ayat yang ke-23. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca kebenaran firman di hari ini. Kami percaya kuasa Roh-Mu Kudus menuntun akal budi, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami sehingga firman Tuhan tersingkap bagi kami. Amin. Sekali lagi Ester pasal 2 ayat yang ke-23, demikian bunyinya, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan Raja. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita di hari ini, saya memberikan tema Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Secara khusus di ayat yang ke-23 adalah akhir dari sebuah kisah persekongkolan yang diketahui oleh Mordekai dan dilakukan oleh dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, yakni Bigtan dan Teres. Dua orang ini bersekongkol hendak membinasakan atau membunuh Raja Ahaswiweros. Dan ketika mereka sementara berunding, merancangkan segala sesuatu yang hendak mereka lakukan, hal tersebut diketahui oleh Mordekai, sehingga Mordekai pun kemudian melalui Ester menyampaikan perkara tersebut. Dan dari apa yang disampaikan oleh Mordekai melalui Ester kepada Raja Ahaswiweros, maka perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Lalu kemudian kedua orang itu, yakni sida-sida raja penjaga pintu, disulahkan pada tiang. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh Raja Ahaswiweros jika tanpa tolongan dari Mordekai yang mengetahui segala persekongkolan ini, maka tentu mungkin saja Raja Ahaswiweros akan mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, atau mungkin kematian. Tetapi justru Allah bekerja dalam setiap perkara-perkara yang terkesan sangat rumit, sebab Mordekai harus memberitahukan hal ini kepada raja. Bisa saja Mordekai dianggap sebagai seorang penghasut atau membawa kabar bohong, sehingga dia bisa saja ada dalam posisi yang justru akan membawa dia kepada kebinasaan. Tetapi apa yang diketahui oleh Mordekai dan lalu kemudian diberitahukan melalui Ester untuk disampaikan kepada Ahaswiweros, lalu kemudian mendapat respon yang baik. Raja lalu kemudian memeriksa perkara ini dan benar. Dari apa yang terjadi, itu tidak terjadi begitu saja tanpa pimpinan ataupun tanpa Allah yang menuntun semuanya itu. Tanpa Tuhan yang memampukan dan membuka jalan, sehingga segala hal yang terkesan sangat rumit, segala hal yang terkesan bisa saja dilebih-lebihkan, justru mendapatkan sebuah akhir, dan orang-orang tersebut yang merancangkan hal tersebut mendapatkan balasan dari apa yang mereka rancangkan. Hidup kita sepanjang kita jalani lalui dengan berbagai tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, rencana-rencana yang banyak, kita berjumpa dengan berbagai tantangan, persoalan, ataupun masalah. Ada yang dapat kita ketahui dengan hanya menyimak, melihat, dan mengetahui dari orang-orang di sekeliling kita, tapi ada yang tersembunyi yang kita sendiri tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan, atau kita sendiri tidak tahu apakah ada masalah yang dilakukan, yang dirancangkan orang terhadap kehidupan kita. Ada orang yang tulus dalam sebuah pertemanan, tapi ada orang-orang yang justru menusuk dari belakang. Ada orang-orang yang justru merancangkan hal yang jahat di dalam kehidupan ini bagi kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ketika kita memiliki hubungan yang
intim dengan Tuhan, Tuhan akan terus berbicara. Mungkin Dia tidak langsung membuat kita tahu bahwa orang itu hendak melakukan sebuah kejahatan kepada kita, tetapi Dia menaruh orang-orang di sekeliling kita yang dapat membantu kita untuk keluar dari hal-hal tersebut, menolong kita sehingga kita bisa mengenal orang-orang di sekeliling kita dan dapat mengambil sebuah tindakan-tindakan yang pada akhirnya menyelamatkan kehidupan kita. Inti dari semua itu bahwa Allah berperkara dalam setiap kejadian-kejadian apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, asalkan kita senantiasa membangun kehidupan kita yang sungguh dengan Tuhan, percaya kuasanya, senantiasa hidup melakukan apa yang Ia perintahkan, menjadi firman-Nya di dalam kehidupan kita, dan lalu di dalam kehidupan yang senantiasa membangun hidup dengan Tuhan itu, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam rancangan, ada di dalam penyertaan, ada di dalam perlindungan, ada di dalam tuntunan, dan di dalam kekuatan dan kasih yang Tuhan karuniakan bagi kita. Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman di hari ini. Kami percaya Allah dalam kuasa-Mu, Engkau terus menyatakan segala hal dalam kehidupan kami sehingga mungkin bagi kami terlihat tersembunyi, kami tidak dapat menilai, kami tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi Tuhan sudah menyediakan penolong, Tuhan sudah menyiapkan orang-orang ataupun siapa saja yang Tuhan izinkan untuk berperkara dalam setiap hal yang kami jalani sehingga kami tidak mendapatkan hal-hal yang buruk ataupun dapat terhindar dari berbagai-bagai persoalan ataupun tantangan yang hendak datang menimpa ataupun membinasakan kami. Pimpin dan tuntun kehidupan kami ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.